Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, minggu malam hari ini ada minggu yang terakhir di bulan September, karena minggu depan sudah bulan Oktober. Hari ini tanggal 28 September 2025. Waktu begitu cepat, tapi mari kita mau cepat ikut Yesus. Kita mau lari ikut Yesus, supaya jangan sampai kita ketinggalan di belakang, tapi kita menata ke depan, pandang Tuhan Yesus. Kita mengikut Yesus dengan setia. Apapun keadaan, biarpun pikul salib, tidak ada masalah. Kita mau baca firman Tuhan Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42, dikatakan, barang siapa yang tidak ikut pikul salibnya dan ikut aku, ia tidak layak bagi Yesus. Tapi layak bagi Tuhan kalau kita mau ikut Yesus, pikul salib Yesus. Saya mau ikut Yesus, amin, haleluya. Saya mau ikut Yesus, amin, haleluya. Ikut Yesus selamanya, amin, haleluya. Biarpun pikul salib, haleluya, dan penyangkalan diri, haleluya. Saya mau ikut Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Saya mau ikut Yesus, haleluya. Saya mau iring Yesus, haleluya, sampai selamanya, haleluya. Biarpun harus pikul salib, haleluya, dan penyangkalan diri, amin, haleluya. Saya mau setia dengan Tuhan Yesus sampai selamanya, haleluya. Biarpun sungguh ikut Yesus, pikul salib Yesus, haleluya. Saya mau setia selamanya sampai masuk ke surga, amin, haleluya. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28-29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku kaki yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena ku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oh, haleluya, ya Tuhan. Punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkaulah yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Bapa, malam hari ini kami membaca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, Bapa, dan ampunilah semua dosaku, semua salahku, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya malam hari ini malam yang penuh dengan berkat Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Selamat malam, selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam udara, di dalam firman Tuhan. Hadirat Tuhan ada bersama kita. Kita mau iring Yesus, sebab di dalam nama Yesus ada kelegaan. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28-29,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Ikut Yesus penuh dengan sukacita. Kalau kita punya beban, datanglah kepada Yesus. Karena firman Tuhan katakan tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, berbeban berat. Janji Tuhan dia berikan kelegaan. Asal kita mau selalu setia sama Tuhan. Sampai langkah yang terakhir, setia sama Tuhan. Saya mau setia sampai langkah terakhir. Ayo bersama Bapak Ibu, sama kita setia. Kita kan dulur saudara. Yesus adalah Bapak kita. Ayo kita ikut Bapak kita Tuhan Yesus dengan setia. Apapun keadaannya, biarpun pikul salib, nggak ada masalah. Pikul salib janji Tuhan, pikul kuk yang kupasang. Belajar kepadaku. Kuk yang dipasang Tuhan itu enak dan beban yang menjadi ringan. Kenapa? Kita tidak tanggung sendiri. Ada Yesus menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin kita baca tiap malam perjanjian baru. Besok pagi perjanjian lama. Oh, selesai saudara. Ya, sampai Yesus datang kita lakukan setia. Saya berulang-ulang baca Alkitab ini ketiga kalinya saudara ya. Ya, terus baca perjanjian baru kedua kali ya. Kedua kali. Ya, sudah 2 kali udah tamat. Oh, ini yang ketiga kali saudara ya. Ini puji Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Biar kita setia sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita mau sungguh ikut Yesus sampai Yesus datang kembali. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya mau baca Matius 10 34 sampai 42 demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Maksud Yesus di sini, banyak orang yang menentang, saudara. Banyak menentang Yesus. Murid-murid Yesus aja, wah banyak yang mati syahid, saudara. Ya, dari Yakobus, Petrus saja pikul sampai disalib, dibalik, saudara. Memang tidak gampang. Makanya Tuhan kan tidak memberdamai. Karena masalahnya, ya, manusia banyak menolak Yesus. Dia menolak Yesus, ya. Padahal Yesus itu juru selamat, dia juru damai. Tapi Yesus berkata tidak memberdamai karena mereka menolak Yesus. Kalau menerima Yesus, ada damai sejahtera. Makanya belajar di sini supaya kita berani pikul salib Yesus. Makanya Yesus sudah ngomong dulu loh ya. Kamu menyangka aku datang untuk membuat damai. Tidak. Supaya kita siap-siap. Kita harus berani menghadapi situasi yang sulit. Karena situasi yang sulit. Lihat itu waktu Daniel. Daniel pada waktu dimasukkan ke gua singa. Orang kalau begitu mendengar dimasukkan ke gua singa. Pada takut kan pasti dimakan mati oleh singa. Itu. Yesus tidak membuat damai. Kelihatan yang bikin rasa ketakutan. Tetapi begitu kita ikut Yesus, damai sejahtera penyertaan Tuhan menyertai kita. Ya, ayat 35, sebab kau datang bukan untuk memisahkan, datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Memang banyak tantangan. Saya tempoh hari pernah kenal, saya tidak perlu sebut namanya ya. Dia dijamah sama Tuhan. Oh, diusir oleh orang tuanya. Diusir oleh saudara saya. Ya, dikucilkan saudara. Demi nama Yesus. Tapi akhirnya dia memenangkan banyak jiwa-jiwa. Memang tidak gampang. Ikut Yesus pikul salib. Tapi kita harus siap ya, bahwa kita tidak sendiri. Dari saat ini kita mempersiapkan diri ya. Dan musuh orang ialah orang sisi rumah. Memang seperti saya tadi. Saya katakan dia seisi rumahnya. Ya, dia ini anak dijamah sama Tuhan ya. Tapi dimusuhi sisi rumahnya. Orang tuanya ingin membunuh. Dikucilkan oleh adik kakaknya. Wow. Tapi ada penyertaan Tuhan ya. 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Seperti tadi, ya. Dia seorang yang anak perempuan gadis yang dijamah sama Tuhan. Ya, pada waktu dia berdoa, dia lawat sama Tuhan bahwa Yesus adalah satu-satu Tuhan juru selamat. Dia memutuskan, dia ditolak oleh orang tuanya. Nah, maksud Tuhan ini, apabila orang tuanya bilang, ayo lepaskan Yesus, ikut orang tua. Nah, berarti kan mencinta orang tua. Tidak layak sama Tuhan, berarti tidak ikut Yesus. Ya, itu maksudnya sini. Memang ikut Yesus tidak gampang. Ya, harus pikul salib. Ayat 38.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi artinya mari kita mulai di depan Tuhan. Kita siap sedia, firman Allah sudah katakan, ikut Yesus layak di depan Tuhan. Asal kita pikul salib penyangkalan diri. Enggak ada masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pikul salib Yesus tidak sendiri. Tapi ada Yesus menyertai kita. Rom 8 ayat 31. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawannya? Untuk mari kita siap. Terima Yesus. Ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Pikul salib penyangkalan diri bersama Roh Kudus akan menyertai kita. Ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Ini seperti ini. Ya, mati syahid seperti Stefanus, banyak hamba Tuhan, ya, seperti ya Petrus sendiri, Yakobus mati karena Yesus, tapi mendapatkan nyawanya apa? Hidup yang kekal di surga. Tapi bagi orang yang ambil keputusan tidak mau ke Yesus, wah, timbul pernah kejadian, saudara, ya, di Jakarta, di sini saya nggak sebut namanya, ya. Dia pada waktu ada pedang, ada pihak tertentu, ayo sangkal Yesus. Dia sangkal Yesus. Akhirnya mati dibunuh dia. Mati dibunuh, padahal menyangkal juga dia, binasa. Binasa di bumi, termasuk tidak masuk surga, karena dia menyangkal. Ketakutan. Justru dia menggunakan ketakutan, kena sendiri. Tapi kalau seandainya kita bela, ya enggak, saya tetap cinta Yesus. Biarpun dibunuh enggak masalah. Roh kita masuk ke surga. Itu mari kita mencinta Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, yang menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, yang menyambut dia, mutus aku. Mari kita mau penuh cinta kasih kepada para hamba Tuhan, pada setiap kita. Mari kita saling sambut penuh dengan rasa cinta. Dasarnya Tuhan Yesus. Kita mau sambut Tuhan Yesus. Kita mau sambut para hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang utus saya, termasuk saya hamba Tuhan diutus oleh Tuhan. Sambutlah. Kita semua saling sambut. Penuh dengan cinta kasih. Penuh dengan kedamaian. Berarti kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. 41. Barang siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Mari, ya, termasuk Bapak Ibu menghormati para hamba Tuhan. Dia diutus sama Tuhan. Kita penuh dengan cinta kasih. Hormati para hamba Tuhan. Hormati kita sahabat anak Tuhan. Kita penuh dengan cinta kasih. Pandang Tuhan Yesus. Karena kita adalah keluarga ilahi. Suatu hari kita hidup di surga buat selama-lamanya. Ya, jadi kata Tuhan, barang saya menyambut nabi karena nabinya Yesus. Orang benar karena Yesus. Itu karena Tuhan. Sehingga suatu hari kita hidup bersama dengan Tuhan. Ayat 40 yang terakhir. Barang siapa memberi aku sejuk secangkir air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya daripadaku. Amin. Jadi apapun yang sudah lakukan buat pekerjaan Tuhan, buat para hamba Tuhan, buat setiap anak-anak, anak Tuhan Yesus, ya, bukan anak iblis. Apa yang kita berbuat cinta kasih, di antara Bapak Ibu ada yang membantu saya, membantu siapapun, saudara, ya, untuk pekerjaan Tuhan, membantu hamba Tuhan, itu karena Tuhan Yesus, itu dilihat sama Tuhan. Ada besar upah di sorga. Kita mau catat tinta-tinta emas di dalam kitab kehidupan. Karena suatu hari kita punya kitab kehidupan, saudara, ya. Seperti di dalam dalam Wahyu pasal 20:12, bahwa kita nanti diadili menurut kitab-kitab. Itu tuh jangan berbuat jahat. Berbuatlah baik. Berbuatlah cinta kasih. Selagi kita hidup, ayo kita diberkati untuk memberkati. Jangan surat pelit-pelit. Tapi bantulah pekerjaan Tuhan. Bantulah hamba Tuhan. Bantulah semua anak Tuhan. Dengan tujuan yang benar. Ya, termasuk hamba Tuhan yang benar. Kalau hamba Tuhan yang kaya raya secara mati diberkati, silakan hamba Tuhan memberkati hamba Tuhan dalam keadaan kekurangan. Memberkati jemaat dalam keadaan kekurangan. Banyak jemaat-jemaat perlu dibantu. Mari kita berbondong-bondong berbuat cinta kasih. Berbuatlah kebenaran. Berbuatlah kasih. Pandang Tuhan Yesus. Karena kita, setiap kita punya rapot loh, sudah punya rapot. Ada kitab-kitab kehidupan. Tercatat setiap apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Dicatat dalam kitab kehidupan. Tertulis, saudara. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12. Saya mau baca. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Nah, lihat, semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi setiap kita punya kitab, kita punya raport saya, raport Bapak Ibu. Semua apa yang Bapak Ibu kerjakan, baik perbuatan benar atau perbuatan tidak benar,
kasih atau tidak kasih, atau sudah tidak melakukan apapun, dicatat. Ya, seperti saya menelitikan firman Tuhan, saya melakukan perbuatan-perbuatan baik atau apapun, itu dicatat. Tapi saya tidak melakukan dosa. Tapi saya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan surga, yang berkaitan dengan firman Tuhan, yang selaras dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Kita mau ikut Yesus, biarpun pikul salib, nggak ada masalah. Penyangkalan diri, nggak ada masalah. Yang penting kita ikut Yesus dengan setia, tanpa pamrih, setia sampai akhir. Saya mau setia sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Biarpun saya ikut Yesus pikul salib, haleluya. Saya mau setia ikut Yesus, haleluya. Saya mau iring Tuhan Yesus sampai selamanya, haleluya. Biar ikut Yesus pikul salib, biarpun harus penyangkalan diri, itu rendah hati, setia sampai akhirnya. Aku terima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbareng tidur, berjaga dan berdoa, ikut firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kita ikut Yesus pikul salib, dan kita mau setia kepada Tuhan. Apapun keadaannya, tetap Yesus, tetap setia sama Yesus sampai langkah terakhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.